Oke, hari ini Agape Strong kedatangan teman Thomas Budianto. Kita akan bicara soal strength training dan apa itu strength training dari sudut pandang teman saya ini, Thomas Budianto. Halo, nama saya Thomas Budianto. Ya. Saya sebenarnya lebih disebutnya fitness enthusiast sih kok. Oke. Ya, karena nggak profesional kerja di bagian bidang fitness enggak. Cuma memang udah lama, udah sekitar hampir 10 tahun fitness. Jadi mau sharing aja sama Koko, kayak ngobrol-ngobrol kayak kita biasa ngobrol gitu kan tentang fitness. Betul. Jadi aku mau tanya nih sama Ko Heri. Kalau menurut Ko Heri, strength training itu apa? Oke. Kenapa kita harus strength training? Strength training itu apa ya, kayak gitulah. Oke, jadi basically gini kan, strength training sendiri itu kan sebenarnya luas sebenarnya. Ya. Jadi kamu lakuin push up di rumah itu strength training. Ya, oke. Kamu mau pull up, chin up di taman itu juga strength training. Betul. Ada banyak sekali strength training. Sekarang juga ada namanya functional strength training. Oke. Nah, kalau functional strength training sendiri sih sebenarnya awalnya itu dikembangkan untuk rehabilitasi. Buat orang-orang yang mungkin terkena serangan stroke, cedera, latihan-latihan seperti itu yang biasanya diterapkan sama para fisioterapi untuk proses pemulihan dan rehabilitasi. Tapi akhirnya di tangan-tangan pelatih-pelatih hebat, akhirnya itu dikembangkan menjadi metode latihan sendiri yang kita kenal istilahnya dengan sekarang functional training. Nah, kebetulan di Agape Strong kita juga menganut strength training juga, tapi lebih pendekatannya menggunakan barbell training. Free weight berarti ya? Free weight, ya betul. Nggak pakai mesin yang kayak misalnya Smith kan atas bawah gitu-gitu ya, atau yang satu gerakan isolation gitu ya. Free weight lah ya berarti. Iya, betul. Nah, kalau menurut Koko kenapa kita harus strength training nih buat orang yang nggak stroke atau nggak ada cedera gitu? Kenapa kayak kita udah sehat aja tapi kenapa juga kita harus strength training gitu? Good question. Jadi gini, dalam strength training ini ya, orang punya goal beda-beda, itu dulu yang harus kita pahami. Iya. Jadi ada orang yang memang targetnya melakukan aktivitas strength training untuk jadi bodybuilder. Ya. Otomatis pendekatan latihannya juga berbeda. Ya. Ada orang yang melakukan aktivitas strength training untuk ya yang penting dia jadi lebih kuat. Jadi memang goal ini beda-beda, tidak bisa sama, tapi pada prinsipnya sama. Namanya aja strength training, berarti ini bicara soal mengenai latihan kekuatan. Nah, kenapa kita perlu berlatih kekuatan? Kenapa kita perlu melatih kekuatan? Karena based on science, strength training ini membantu untuk yang pertama menjaga kepadatan tulang. Benar. Jadi penelitian menemukan bahwa di saat kita memasuki usia 30 tahun, kita mulai itu mengalami yang namanya pengeroposan tulang atau osteoporosis. Sudah dimulai di usia 30 tahun. Mulai dari 30 ya? Berarti aku udah mulai nih? Ya, harus. Besok 30? Seperti itu. Jadi umur 30 tahun kita sudah mulai mengalami proses pengeroposan tulang. Habis itu juga penelitian yang berikut juga menemukan bahwa dimulai dari umur 30 tahun, kita mulai juga mengalami proses yang namanya osteosarkopenia. Apa itu osteosarkopenia? Adalah penyusutan massa otot. Dan itu ditemukan dari usia 30 ke 40 atau satu dekade pertama, dari umur 30 ke 40 itu kita bisa mengalami penurunan massa otot antara 7% sampai 11% dalam kurun waktu umur kita 30 ke 40. Jadi dalam satu dekade itu berarti atau per tahun 7 sampai dalam satu dekade. Jadi per tahunnya kurang lebih 1% penurunan massa otot. Makin masif di saat umur kita bertambah. Contohnya misalnya umur kita dari 40 ke 50 itu penyusutan massa ototnya bisa jadi lebih tinggi daripada yang sebelumnya, daripada dekade yang pertama. That's why strength training, selain mungkin teman-teman yang fokusnya untuk estetik, untuk badan yang lebih bagus, strength training lebih sebenarnya fungsinya adalah bagaimana caranya kita melawan proses osteoporosis dan osteosarkopenianya atau penyusutan massa otot dan pengeroposan tulang. Itu sih tujuan utamanya sebenarnya dari strength training. Jadi benar sih, jadi tujuan orang beda-beda ya. Betul, dan terutama tadi kita buat manfaatnya lagi ya. Kalau buat strength training berarti aku simpulin lebih ke pengeroposan tulang, menjaga supaya kita mengurangi pengeroposan tulang dan juga menjaga buat massa otot berarti ya. Kalau aku sendiri kan dari awal fitness memang tujuannya itu bentuk badan. Jadi health nomor sekian lah pada waktu itu masih muda ya kok ya.
Tapi sekarang udah kayak tambah tua, tujuannya memang health terutama ya. betul. Jadi makanya itu dapat semua ya kalau strength training, badan bentuk jadi oke, Betul. terus juga kesehatan dapat semua Betul, gitu ya. betul. Nah, kalau buat aku mau tanya lagi nih buat Ko Heri, kan banyak nih orang yang mulai ya baru-baru sekarang ini. Betul. Kesalahan-kesalahan apa sih kayak atau mitos-mitos apa yang menurut Koko yang strength training tuh ada di lingkungan kita lah ya? Mitos-mitos apa aja yang menurut Koko ada gitu loh, dan harus kalau Koko kasih tips saran-saran buat mereka semua apa aja gitu. Oke, yang pertama tadi bilang bahwa di atas 30, 40 prioritas kita geser memang ya dari Iya. mungkin yang awalnya aku mau punya badan seperti public figure A atau public figure B. Ya, itu saya. Ya sama kita juga. Sama ya. Kalau Thomas tadi cerita sebelum kita take ini Iya. terinspirasi sama Channing Tatum. Iya. Saya terinspirasi sama yang merankan Jacob di Twilight di Oh, ya, gitu. ya. Sama dong. Jadi waktu itu muncul itu ya, wah kayaknya keren juga punya badan seperti itu. Akhirnya itu yang menginspirasi. Tapi jangan salah, walaupun umur kita sudah bertambah antara 30 atau 40, bukan berarti kita nggak bisa punya bentuk badan yang proporsional. Oh, bisa ya. Tetap masih bisa. Tapi semua itu kan tergantung lagi dari body komposisi kita, kayak body fat, massa otot, itu semua kan tergantung lagi dari pola makan, pola latihan, dan pola istirahat. Itu rumus atau prinsip yang nggak bisa dihianati. Ya tidak bisa dihilangkan lah ya. Nggak Itu bisa semua dihianati. jadi satu. Itu udah hukumnya seperti oke. itu. Oke, itu yang pertama. Habis itu berangkat ke pertanyaan Thomas tadi mengenai kesalahan-kesalahan seperti apa sih yang sering terjadi untuk teman-teman mungkin yang baru memulai latihan lah. Kesalahan yang paling umum yang biasanya terjadi adalah mereka berpikir bahwa teman-teman mungkin berpikir semakin banyak latihan semakin cepat hasil bisa dicapai. Itu seperti apa? Maksudnya begini, banyak teman-teman baru mulai fitness setahun pertama, 2 tahun pertama, itu biasanya tidak menaruh perhatian yang tinggi terhadap yang namanya rest day. Oke. Jadi bisa dalam seminggu latihan 6 hari straight. Bahkan saya pada waktu pertama kali memulai latihan, beberapa tahun yang lalu, no rest day, saya latihan 7 hari dalam seminggu. Bahkan pada waktu lagi semangatnya malah bisa dalam sehari saya latihan 2 kali, saya bagi. Jadi misalnya, apalagi dulu bro split banget ya. Iya. Nggak salah dengan itu, nggak salah, tergantung lagi dengan goalnya. Ya. Nggak salah misalnya kita prioritasnya mau latihan dengan metode per body part, chest day with tricep misalnya begitu, or back day with bicep, nggak salah kalau memang targetnya mau jadi bodybuilder. Waktu itu saya lakukan itu, paginya otot kecil, terus sorenya saya lakukan latihan otot besar. Tapi akhirnya dengan pola latihan yang seperti itu terjadi stuck, perkembangan massa ototnya terhambat dan kualitas latihannya jadinya menurun karena kelelahan kan. Dan ini kesalahan yang saya rasa ya Thomas pasti tahu juga lah. Ya. Waktu kita mulai latihan kita terlalu semangat. Iya, terlalu no rest semangat. day. Iya. Sedangkan seharusnya rest day kita perlakukan sama pentingnya dengan latihan. Saya pikir itu sih yang paling sering saya lihat. Bahkan sekarang saya sebagai pelatih pun sering dapat pernyataan ke klien yang misalnya mau meningkatkan frekuensi latihannya dari misalnya 3 kali dalam seminggu, 4 kali dalam seminggu, mau lebih. Tapi saya sebagai coach harus bisa untuk membatasi. Membatasin ya. Jadi sebenarnya kan kalau orang mau buat otot, kalau aku boleh nambahin ya, Betul. sebenarnya bukan di latihannya sebanyak apa atau seberat Betul. apa, tapi sebenarnya kan kayak Betul. recovery-nya kayak gimana gitu kan ya kok ya. Kualitas latihan dan kualitas rest. Iya itu. Jadi kadang-kadang kita lupa recovery-nya pada Betul. waktu istirahat off-nya itu sebenarnya yang Ya. harus difokusin juga Ya, gitu ya. Ko. karena kan otot kita pulih dan dia grow bukan pada waktu kita latihan, justru pada waktu kita Iya. istirahat. Tapi kebanyakan memang sih pada waktu kita latihan kan ada efek ngepam tuh. Iya. Jadi kita terlihat wah kayaknya Besar. terlihat lebih besar, terlihat gitu lebih ya. lebih keren seperti. Tapi itu kan sebenarnya efek ngepam hanya bertahan sekitar 10 menit setelah kita latihan juga dia nggak ada apa-apa lagi. Yang hilang. penting keren ya. Wah, yang penting keren. Makanya paling bagus foto setelah kita latihan, Iya. jangan lewat dari 10 menit langsung foto dulu. Iya, Itu bener, bagus bener. sih. Iya. Ya itu tadi sih ya, kalau recovery-nya orang lupa, terus lebih fokus ke ngepamnya buat kelihatan gede gitu Betul, ya. betul. Nah, aku ada mau tanya lagi nih. Ini benar-benar kena banget ya aku. Banyak kan sekarang orang cewek-cewek terutama. Ini pertanyaan tentang perempuan nih, yang perempuan-perempuan. Kalau banyak yang ngomong
tapi aku nggak mau besar Tom, cewek-cewek nih ya, nggak mau angkat yang berat-berat, nggak mau ngangkat free weight gitu ya. Iya. Nanti aku badannya Jadi bulky, seperti cowok, gitu. ya. Jadinya kayak cowok. Nah itu kalau menurut kau gimana nih? Ya, jadi sebenarnya sih pertanyaan dari Thomas sih banyak sekali sudah penjelasan mengenai hal ini ya. Iya. Memang tidak mungkin bagi seorang wanita sebenarnya punya bentuk badan sebulky atau semuscular laki-laki. Cowok, iya benar. Jadi kalau misalnya dihitung dengan skala 1 sampai 10, kadar testosteron laki-laki itu 7. Oke. Perempuan itu kadar testosteronnya cuma 1. Iya. Dia Kan lebih ada 110. Ya, dari 1 sampai 10 ya. Iya. Nah, perempuan kan lebih dominan estrogennya. Nah, Iya. kita tahu sama-sama bahwa testosteron adalah hormon yang memang punya peranan penting untuk membentuk massa otot. Nah, sedangkan kita laki-laki aja, Iya. Thomas pasti tahu sendiri kan, kita udah latihan mati-matian, udah minum putih telur 1 blender, Iya, pasti betul. pernah lewati itu ya. Iya pastilah. Makan dada ayam dong. Makan dada ayam sampai mau nangis-nangis karena nggak ada Susah rasa. nelen, iya. Betul, minum whey sampai 3 kali 4 kali sehari. Ternyata segini-segini aja badannya. Iya, makanya. 10 tahun latihan, 11 tahun latihan segini-gini aja. Iya. Jadi memang kesalahan persepsi itu sering terjadi mungkin karena masifnya promosi di sosial media sekarang. Iya. Jadi mungkin orang lihat, oh tapi yang kita lihat ada perempuan latihannya bisa segini loh, Badannya kayak gini gitu ya? Ya segini loh. Tanpa bermaksud menghakimi, kita bisa saja mungkin tidak tahu proses apa yang dia lewati Iya. untuk bisa punya badan seperti itu. Entah dia pakai apa juga ya kan, hormon apa. Walaupun itu bukan our concern, Iya. tapi based on science memang sebenarnya perempuan kalau Susah sekali. ya, yang dimungkinkan oleh perempuan kalau misalnya dia strength training dan latihan beban adalah in shape. Dia Iya, punya in badan yang lebih bagus, Iya. Punya bentuk bokong yang lebih indah. Ya kayak orang gitar Spanyol lah ya. Ya, Gitu, itu ya mungkin kan. sekali, itu mungkin sekali. Itu dapatnya dengan cara strength training, Ya. dengan cara Betul. angkat beban gitu. Dengan kardio, sorry to say, Nggak akan bisa. nggak akan bisa seperti itu karena kardio peruntukannya bukan untuk itu. Ya, kardio lebih ke arah buat ngilangin kalori apa ngilangin Kardio sebenarnya kalori, sama ya? seperti namanya, kardiovaskular, fungsinya untuk kesehatan pembuluh darah dan jantung dan Iya, sistem benar, pernafasan, makanya, sistem benar. respirasi kita. Ya. Tapi pertanyaan apakah itu perlu dilakukan? Jawaban Perlu. saya perlu, karena saya pribadi dulu waktu saya males kardio, istirahat antar setnya perlu waktu lama banget. Oh, oke. Karena recovery-nya lambat, tapi pada waktu saya mulai rutin lakukan kardio, istirahat antar set jadi lebih pendek karena sistem respirasi atau pernafasan lebih baik. Lebih baik, itu sih. Oke. Ya, Jadi kita kan udah temenan lama juga. iya. Nah, oke. Jadi kalau kita berdua ya dulu kan bro split nih. Semua orang lah ya, semua orang cowok pertama kali fitness pasti bro split nih. Oke. Pertanyaannya, kenapa Koko sekarang lebih suka pakai free weight? Kenapa pakai free weight gitu deh pertanyaannya? Iya, Kenapa oke. nih? Yang pertama, Ini berkhianat ya sebenarnya dari enggak dari ya? oke. Oke. Gimana? Why free weight? Ya. Mungkin jawaban yang pertama, mesin mahal ya. Oh iya bener banget, memang mahal sekali ya Pak ya. Pertama, mesin mahal. Iya bener. Saya ngomong, jadi ini disclaimer dulu, silakan buat teman-teman yang memang punya space yang luas, mau investasi banyak mesin, silahkan be my guest, bagus malah. Iya, Jadi iya. nggak ada yang salah dengan mesin. Iya. Jadi yang pertama, mesin mahal. Yang kedua, makan tempat kalau mesin itu ya. Iya, bener sih. Satu kayak leg press itu aja dia makan space-nya, dimensinya Ya 2 besar. meter gitu ya, Betul. 2 kali 1 Ya, gitu. Itu satu betul. ya, Jadi satu mesin. pertama mahal, kedua makan tempat, yang ketiga, nah mungkin ini alasan yang paling utama adalah pada waktu kita latihan menggunakan mesin kan kita cenderung isolate training kan. Iya. Jadi satu mesin tapi hanya bisa dipakai untuk melatih otot tertentu saja, tidak terlalu banyak. Nah, sedangkan kalau misalnya free weight, selain dia nggak makan tempat, dia cuma perlu space yang, bahkan kalau misalnya kita mau taruh alatnya di garasi, power rack, Ya, kayak gini lah ya. Kayak gini seperti udah kan nggak terlalu iya. besar, Cukup kita banget. saya bisa taruh 2 power rack untuk saya dan istri latihan. Iya. Jadi yang pertama adalah ini dia nggak makan tempat. Ya, oke. Dan yang kedua, sama seperti tadi penjelasan mengenai mesin, dengan free weight dalam satu movement saya bisa melatih banyak muscle group. Iya, betul. Contoh ya, misalnya kalau leg press berarti saya melatih otot kemungkinan besar quadriceps saya, hamstring sama glutes. Glutes. Tapi coba misalnya saya ngelatih
gerakan yang kurang lebih sama tapi menggunakan barbel, dalam hal ini barbel back squat. Itu saya nggak hanya melatih kaki aja kan, tapi otot core muscle seperti abs, seperti back, seperti shoulder ikut terlatih dalam satu movement. Jadi lebih ke efisiensinya sih sebenarnya. Jadi free weight bisa melatih banyak muscle group dalam satu movement. Waktunya juga lebih singkat jadi latihannya. Singkat. Karena kalau misalnya kita dulu ya pengalaman kan. Iyalah, 2 jam. 2 jam bisa sampai 3 jam. Karena bisa sampai 7 sampai 8 varian latihan. Benar. Tapi dengan free weight paling 3 variasi. Squat, bench, and deadlift atau squat, bench, and chin up. Udah done. Latihan dalam 1 jam sampai 1 jam 20 menit sudah selesai. Dan kita bisa maksimal ngelatih seluruh tubuh sih sebenarnya. Dan itu lebih efektif, lebih fit untuk waktunya saya untuk berlatih. Memang sekarang nggak terlalu bisa lebih banyak atau lebih lama seperti dulu. Seminggu 3 kali sekarang udah maksimal. Bukan cukup lagi, maksimal udah. Karena lebih capek juga ya. Lebih capek. Dibandingkan kayak leg press, orang kadang kan leg press banyak ya. Sampai tumpuk. Sampai naik lagi duduk. Sampai naik lagi orangnya di atas. Cuma menurutku secapek-capek leg press jauh lebih capek squat. Iya kan, Wah, bener nggak? Kalau aku ya, jadi buat gerakan squat aja, kalau aku sendiri sekarang bahkan bisa setengah jam sendiri cuma squat. Lebih malah. 45 menit cuma squat karena memang capek banget gitu loh. Capeknya tuh memang luar biasa karena dari apa yang saya baru belajar dan saya baru baca juga bahwa pada waktu kita ngelakuin gerakan seperti konvensional deadlift dan barbell back squat itu sistem syaraf di badan kita itu bekerja begitu keras. That's why kalau misalnya habis kita squat dan deadlift kita feel relax, kita feel kayaknya mau tidur deh. Karena memang sistem syaraf kita di-expose kali pada waktu. Udah capek banget gitu. Capeknya luar biasa. That's why 3 kali seminggu latihan udah maksimal. Cukup ya. Mau lebih daripada itu, yang terjadi biasanya malah latihannya tidak berkualitas. Aku mau sih, cuman ya. Cuma ya bener ya. Kalau mau latihan berkualitas, mending kayak tiga kali seminggu, tapi benar-benar quality gitu ya, daripada sering kurang istirahatnya juga lagi pula gitu ya. Jadi kalau bersimpulan berarti alat mahal, hemat tempat, ya kan. Sekali latihan bisa langsung banyak otot dan waktu juga efisien gitu ya. Efisien sekali. Iya benar. Jadi itu memang sih yang penting. Ya aku juga sebenarnya nanya. Aku juga ngelakuin sih, kayak free weight juga latihan gitu, yang pakai mesin juga latihan. Iya betul. Kalau aku mungkin sudah lama sekali nggak pakai mesin lagi. Jadi mungkin kalau ke arah kayak buat yang bodybuilder, benar-benar fokus mau ngelakuin, yang mau ngelatih misalnya lebarin bahu gitu, khusus buat ini doang ya, mungkin gerakan gini oke lah ya. Isolate training ya. Isolate training. Cuman kalau yang buat overall health, habis itu yang buat strength training. Gerakan isolation mesin gitu nggak terlalu penting lagi emang. Cuman memang memang kalau yang latihan yang seperti yang kami Agape Strong lakuin di barbell training, fokus ke gerakan-gerakan kompon seperti deadlift, squat, bench press, shoulder press, barbell row, chin up. Kelemahannya kita harus jujur akui bahwa sedikit ada kalah kita untuk bisa punya bentuk badan sebagus para bodybuilder. Karena kalau para bodybuilder, kalau mau punya bentuk badan yang lebih estetik, memang kita harus menambahkan gerakan-gerakan isolate training. Jadi biasanya sih kalau di Agape Strong ada klien baru, apalagi muda gitu, saya selalu interview dulu, target kamu apa? Kalau misalnya dia bilang aku mau squat Koheri atau deadlift squat Koheri, oke. Program latihan kamu mungkin kurang lebih sama bentuknya seperti apa yang lakuin. Tapi kalau aku mau punya lebih badan yang lebih estetik, ya saya punya equipment walaupun nggak banyak seperti dumbbell. Bisa lah ya, cukup. Gitu ya, mencukupi untuk ada tambahan-tambahan latihan isolate training supaya dia bisa mencapai goalnya. Seperti itu. Benar. Oke, setuju sih. Jadi kalau misalnya dijajarin nih yang orang powerlifter, bodybuilder, sama crossfit contohnya ya, itu dijajarin memang paling bagus badannya sudah pasti bodybuilder karena fokusnya estetik kan, estetik gitu loh. Cuman kalau yang lebih kuat mungkin yang powerlifter atau lebih endurance-nya lebih crossfit gitu ya. Jadi memang semuanya kurang lebih sama, ada aspek-aspek yang sama, kita sama-sama angkat beban, kita sama-sama resistance training, cuman ya cuman goalnya yang berbeda. Dan itu biasanya juga kita bisa lihat dari daya tahannya, kekuatannya. Jadi kalau misalnya ada yang bodybuilder bilang atau misalnya powerlifter yang mungkin lihat
wah dia kan squatnya nggak seberat saya, oh dia mungkin bench pressnya nggak seberat saya. Itu hanya karena masalah prioritas saja. Iya. Teman-teman yang bodybuilder kan latihan itu menggunakan program latihan yang mengharuskan dia melakukan banyak variasi. Memang tidak memungkinkan untuk mengangkat seberat-beratnya seperti powerlifter. Iya, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Jadi Mau kalau seharian di gym. nggak mungkin. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya teman-teman bodybuilder, dulu saya nggak bodybuilder, body contest. Jadi Bodybuilder lah kok. ya. Jadi ada teman-teman mungkin, wah Her sekarang deadliftnya berat ya, squatnya berat ya. Aku nggak sampai segitu, iya tapi volume latihan kamu bisa jadi lebih Jauh lebih tinggi, banyak, ya. jauh lebih banyak. Jadi semua masalah prioritas aja sih. Iya, oke. Ya, it's good to see you, brother. Oke. Thank you. Thank you, Thomas. Thank you juga udah diundang, udah Betul. welcome gitu di rumah Ko Heri. Oke. Iya, terima kasih banyak sudah bisa datang untuk sharing. Dan teman-teman mungkin sampai di sini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Agape Strong.